Selamat pagi Bu Bapak Saudara-saudari. Berjumpa lagi bersama dengan saya Vikaris Alfa Gracia dalam program Seduh Senin Teduh. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara-saudari pada saat ini? Semoga kita ada dalam keadaan yang baik ya. Jika dari Ibu Bapak Saudara-saudari tidak dalam keadaan yang baik, Tuhan kiranya menolong. Saya mengingat salah satu kebiasaan yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, atau sekarang kita kenal dengan nama STFT Jakarta. Pada saat itu ketika saya berkuliah di sana, ada kebiasaan bahwa setiap hari Selasa itu dinamakan dengan Hari Diam. Atau dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan Silent Day. Jadi pada hari Selasa itu, hari Silent Day, maka setiap orang yang pergi ke kampus atau yang melakukan aktivitas diharapkan untuk bisa diam, tidak berkata-kata, dan itu dilakukan kecuali pada saat perkuliahan atau ada ibadah bersama. Apa tujuannya? Jadi tujuannya adalah supaya dalam hari Selasa itu setiap orang dapat merefleksikan dirinya, dapat di dalam diam itu benar-benar merasakan bagaimana relasi masing-masing pribadi dengan Tuhan. Dan di dalam Silent Day itu, hari Selasa, saya cukup kesulitan untuk melakukan Silent Day dengan sempurna. Karena tentu saja yang namanya berbicara, setiap hari rasanya tidak ada hari di mana yang tidak dapat kita ingin berbicara begitu ya. Jadi setiap hari rasanya ingin ada hal yang kita ucapkan melalui kata-kata. Tetapi di hari Selasa itu diharuskan setiap orang untuk ada dalam situasi refleksi silent day. Biasanya kita akan berbicara banyak hal setiap harinya, tetapi pada hari Selasa itu diharapkan untuk diam. Dan tentu ini tidak mudah. Bahkan saya juga ingat bahwa seringkali orang-orang di sekitar saya, dosen-dosen, kadang juga seringkali menegur ketika ada mahasiswa ataupun orang-orang di sekitar yang tidak menghargai ketika ada hari Silent Day. Memang tentu hal ini tidak mudah dilakukan. Dan berbicara tentang Silent Day atau refleksi ketika pada hari tertentu kita diharapkan untuk diam, yang tadinya kita bisa berkata-kata, tapi akhirnya kita diminta untuk dalam waktu tertentu diam, tentu itu bukanlah hal yang mudah. Dalam perenungan kita pada saat ini, kita akan belajar dari cerita Zakaria. Zakaria harus bisu selama 9 bulan. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah ya untuk dihadapi. Satu hari saja bagi saya dalam 1 minggu untuk diam itu sangat tidak mudah. Apalagi yang dirasakan oleh Zakaria. Zakaria harus membisu selama 9 bulan ketika ia sedang menanti kelahiran dari anak yang dikandung istrinya, Elisabeth. Mari saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Lukas 1 ayatnya yang ke-64. Demikian firman Tuhan, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ini adalah bagian dari proses cerita kelahiran Yohanes Pembaptis. Di masa Advent ini tentu kita sedang menantikan di mana Sang Juru Selamat akan dilahirkan. Tetapi sebelum dari kelahiran Juru Selamat itu, ada cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis, ibunya adalah Elisabeth. Selama 9 bulan, Zakaria harus membisu, tidak bisa berkata-kata. Padahal sebelumnya ia bisa berkata-kata. Hal itu dilakukan oleh Tuhan, tentu bukan tanpa tujuan tertentu. Tapi di situ Tuhan ingin memberikan satu pengajaran kepada Zakaria bahwa walaupun ada dalam kebisuan, Tuhan tetap menyatakan rencananya yang terbaik bagi kehidupan keluarga Zakaria, bahkan bagi kehidupan dunia. Dan ketika 9 bulan
Elizabeth hamil, pada akhirnya ia harus melahirkan seorang anak yang nanti akan dinamakan dengan Yohanes Pembaptis yang kita kenal pada saat ini. Dan ketika Elizabeth itu melahirkan, langsung terbukalah mulut dari Zakaria ini yang semula membisu 9 bulan, tapi akhirnya ia bisa berkata-kata kembali. Dan sungguh yang luar biasa ketika menantikan kata-kata pertamanya keluar, yang terucap adalah puji-pujian bagi Tuhan. Puji-pujian ini kita bisa baca di ayat yang ke-67 sampai dengan yang ke-79. Di situ dikatakan tentang nyanyian pujian Zakaria. Jadi ketika Zakaria menantikan janji Tuhan untuk membuka kembali mulutnya yang tadinya membisu, ia sedang berefleksi dan ia benar-benar menantikan janji Tuhan itu dengan setia. Maka ketika Tuhan membuka mulut Zakaria untuk bisa berkata-kata kembali, maka yang keluar adalah puji-pujian bagi Tuhan. Di momen Advent ini, kita semua sedang menanti kehadiran Kristus yang lahir bagi kita. Dan pada momen ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita pun menyadari mungkin banyak dari kita yang ada dalam pergumulan tertentu. Bahkan kalau kita berbicara tentang pergumulan di dunia ini, maka kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Kita sedang menanti kapan ya pergumulan ini selesai, kapan ya pergumulan ini bisa berakhir. Secara khusus pergumulan akan pandemi COVID-19. Tetapi sebagaimana Zakaria yang setia dalam menunggu, menanti janji Tuhan di dalam diam, mungkin pada saat ini pun adalah waktunya kita untuk berefleksi kembali, menunggu, menanti dalam keheningan. Dan pada akhirnya kita pun dalam keheningan itu diajak untuk tetap berharap kepada Tuhan, bahwa pada saatnya Tuhan akan membuka kembali jalan kebenaran itu, jalan kelegaan itu, sehingga dalam penantian yang kita hadapi pada saat ini bukanlah tanpa hal yang tidak bertujuan, tapi justru di depan sana kita menantikan janji Tuhan yang setia untuk akan menolong kita. Maka dari itu, Bapak Saudara-saudari, pada seduh kali ini kita bersama-sama diajak untuk dapat melihat sosok Zakaria yang setia menunggu janji Tuhan di dalam diamnya, di dalam bisunya selama 9 bulan. Maka kita pun diajak untuk menunggu janji Tuhan dan juga tetap berharap dalam masa Advent ini. Maka kiranya Tuhanlah yang senantiasa menolong kita, Tuhanlah yang juga memberikan kekuatan bagi kita. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Di dalam keheningan, kami menghadap kepada Engkau ya Tuhan kami. Kami menyadari bahwa selama perjalanan kehidupan kami akan mengalami banyaknya pergumulan. Dan tentu kami juga menyadari pergumulan ini adalah bagian dari kehidupan kami yang harus kami jalani. Tetapi sebagaimana Zakaria yang bergumul dan menunggu di dalam diam, dalam 9 bulan kebisuannya untuk menantikan kelahiran anaknya. Dan kiranya pada momen Advent ini, kami juga diingatkan kembali untuk merefleksikan diri di dalam keheningan, bahwa di dalam pergumulan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan janji Tuhan senantiasa hadir nyata di dalam kehidupan kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berharap kepada Engkau, dan di dalam refleksi kami, di dalam keheningan ini, mampukan kami untuk tetap setia dan juga percaya akan jalan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Sampai berjumpa di program Senin Teduh berikutnya. Tuhan memberkati.